Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat Agif, dimanapun anda berada, apa kabarnya semua guys? Semoga dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa ya. Gimana nih siang hari ini, udah pada makan siang belum? Udah pada minum-minum kopi belum? Ini kebetulan siang hari ini saya habis mengadakan sebuah prospek yang sangat luar biasa guys, sebuah program yang sangat luar biasa untuk bagaimana bisa membuat program bisnis maupun marketing menjadi lebih berkembang untuk kedepannya guys. Amin, mudah-mudahan. Oke guys, untuk kali ini saya mau mengajarkan khusus untuk para marketing ya. Ada marketing sejati, ada direct selling sejati, ada seorang pebisnis, manajemen training ya. Sedikit saya mau berbagi ilmu pada teman-teman semua untuk bagaimana teman-teman bisa mengembangkan bisnis ya, ataupun mengembangkan karir dalam dunia marketing. Namun sebelum itu guys, saya minta dukungan dari teman-teman semua untuk subscribe, like, dan komen ya. Jangan lupa komen guys. Apapun komen teman-teman semua, sobat Agif, akan saya terima dan akan saya jadikan sebuah edukasi atau pembelajaran atau sebuah yang namanya bentuk daripada apresiasi teman-teman untuk saya, untuk bagaimana saya bisa membuat channel bisa lebih baik untuk kedepannya guys. Oke guys ya, marketing, direct selling, manajemen training ya, bahkan pebisnis yang bagaimana yang berhubungan dengan pengembangan SDM ya, yang berhubungan dengan sumber daya manusia, SDM, mengembangkan bisnis dengan karya dengan buat program manajemen training. Biar teman-teman tahu dulu ya, harus teman-teman pahami apabila teman-teman ingin sukses di dunia marketing ya, apabila teman-teman ingin sukses di dunia direct selling maupun di dunia bisnis yang mengandalkan dari program sumber daya manusia atau SDM ya, teman-teman harus bisa yang namanya merekrut orang. Kalau teman-teman kepingin bisa menjadi sampai ke titik level yang tertinggi guys, biasanya kalau di manajemen training ya, di manajemen training atau direct selling, biasa itu ada tingkatan dasar guys. Dasar 1, dasar 2, dasar 3, sampai ke dasar yang lebih tinggi. Sampai Anda bisa jadi manajer di perusahaan Anda. Sampai bisa Anda menjadi seorang pemimpin ataupun owner di dalam karir Anda. Apa yang menjadi tujuan Anda di dalam karir Anda dalam berbisnis atau marketing? Ya kalau teman-teman mengadakan yang namanya sebuah bisnis individual itu artinya dalam mengembangkan bisnis sendiri ya. Konsep yang digunakan adalah bagaimana teman-teman, salah satunya itu konsep berdagang. Bagaimana teman-teman bisa mengandalkan diri sendiri. Nah berbeda guys kalau kita menggunakan yang namanya konsep bisnis yang mengembangkan SDM. Contoh yang mengembangkan SDM itu kita merekrut orang, kita latih, kita didik untuk bagaimana menjadi seorang pemimpin. Nah biasanya program-program seperti itu digunakan digunakan oleh program manajemen training atau direct selling ya. Nah ini saya mau memberi tips ataupun cara untuk bagaimana teman-teman bisa mengembangkan karir supaya teman-teman bisa cepat naik level yang lebih tinggi lagi. Saya doakan guys. Nah salah satu untuk bagaimana kita bisa mengembangkan karir kita ataupun bisnis kita di dalam dunia marketing ataupun di dunia leadership, di dunia bisnis, teman-teman harus bisa yang namanya mengembangkan bisnis dengan cara merekrut orang yang saya bilang tadi pertama,
merekrut orang itu bukan kita merekrut menjadikan dia ini sebagai sales kita, bukan. Kalau paradigma kita membangun tim, yaitu dengan paradigma membuat orang itu menjadi sales saya, itu secara pola pikir yang keliru. Kenapa saya katakan? Karena di dalam manajemen training guys, ataupun direct selling, teman-teman harus bisa merekrut orang, menjadikan orang tersebut supaya bisa menjadi seorang pemimpin. Walaupun diri kita juga ingin menjadi seorang pemimpin ataupun manajer di dalam suatu perusahaan, ya kita harus melalui tahapan-tahapan dasar dulu. Kita sebagai seorang leader harus bagaimana kita bisa mengembangkan tim. Sumber untuk merekrut orang banyak hal guys. Untuk merekrut orang, sumbernya adalah yang pertama, bisa Anda menyebarkan brosur ketika Anda melakukan prospek di lapangan. Brosur kepada konsumen-konsumen Anda. Bisa Anda menggunakan media cetak seperti koran, majalah, bisa. Atau Anda bisa menggunakan yang namanya media internet. Bisa menggunakan OLX, ya, bisa menggunakan Facebook, WA dan sebagainya. Banyak hal untuk bagaimana kita bisa merekrut orang untuk bisa bergabung dengan kita, guys. Ya. Nah, ketika teman-teman sudah sudah bisa, dan bukan sudah bisa, sudah ada yang namanya anggota ataupun tim dalam diri teman-teman harus bisa yang namanya mengembangkan. Nah, salah satu untuk bagaimana cara bisa meniti karir Anda supaya lebih tinggi lagi, Anda harus berkembang dalam organisasi. Ya, cara mengembangkan tim yang pertama adalah bagaimana teman-teman harus bisa yang namanya menemukan hotspot atau titik rangsang kepada orang tersebut. Nggak mudah guys. Tidak kita asal kita mengumpulkan orang, kita membawa orang, kita bangun orang, udah gitu, udah ada orangnya kita biarkan aja. Nggak cukup sampai seperti itu. Kita harus bisa menemukan hotspotnya dulu, titik rangsang. Apa yang menjadi kesenangan mereka, apa yang menjadi hobi mereka, apa yang menjadi daya tarik mereka, ya harus kita ikutin dulu alurnya. Itu cara menemukan titik rangsang atau hotspot. Contoh, ya, kita tanya hobinya apa, makanan kesukaannya apa, berapa keluarga dalam rumahnya, dalam keluarganya, tinggal bersama siapa. Itu salah satu cara untuk menemukan hotspot. Ya, cara menemukan hotspot. Ada beberapa jenis karakter anggota kita, kru kita yang sulit untuk bagaimana menemukan hotspotnya. Nah, ini tugas seorang leader. Anda sebagai leader di perusahaan Anda, ya, Anda sebagai leader di bisnis Anda harus bisa menemukan hotspot, titik rangsang orang tersebut. Jangan sampai kita vakum di dalam mengembangkan tim. Temukan hotspotnya. Dengan cara satu kita tidak bisa menemukan hotspot, dengan cara dua. Dengan cara dua tidak bisa juga kita ketemu hotspot si orang tersebut, dengan cara tiga. Dengan cara tiga belum juga menemukan hotspotnya, dengan cara empat, dan seterusnya. Sampai Anda benar-benar menemukan hotspot si orang tersebut. Apabila hotspotnya sudah ketemu, udah kena kepada kita, nah itu udah enak guys. Tinggal bagaimana kita meneruskan aja program-program, apa yang menjadi program untuk hari ini, hari esok, dan seterusnya ke depannya seperti apa. Tinggal kita bicara dengan program kalau kita sudah menemukan hotspot. Nah, kalau belum ketemu-temu juga, ya seperti apa? Ya kalau memang belum ketemu juga, terus cari lagi cara. Jangan kita hanya menggunakan 1, 2, 3 cara. Kita harus menemukan dan membuat 100 sampai 1000 cara untuk bagaimana kita bisa yang namanya menemukan hotspot orang tersebut. Nah, yang kedua, ketika kita sudah menemukan hotspot orang tersebut, kita buat relation. Relation bukan hanya dengan orang tersebut, dua pihak kita dengan dia, bukan. Relation dengan keluarganya, orang tuanya, atau kalau yang punya pacar dengan pacarnya, atau kalau yang udah berumah tangga dengan keluarganya, anak istrinya atau suaminya. Kita bisa relation. Ya. Dari hati ke hati kita gunakan. Tujuan untuk relation adalah bagaimana kita mendekatkan diri kita dengan orang tersebut, supaya kita nyambung, satu bahasa, satu visi, satu misi, dan satu tujuan.
relation. Nggak perlu kita tegang-tegang membangun tim, ya. Dengan kita relation, dengan kita yang namanya bercanda tawa, dengan kita yang namanya cerita-cerita dengan mereka, itu sudah cukup untuk bagaimana membuat orang tersebut nyaman dengan kita. Membuat nyaman dengan kita. Nah, setelah kita melakukan langkah kedua, yang pertama tadi udah kita mencari hotspot, yang kedua itu bagaimana kita membuat relation dengan dia dan keluarganya. Yang ketiga, kita arahkan kepada misi. Apa yang menjadi misi kita, apa yang menjadi tujuan kita, apa yang menjadi program kita ke depannya, kita jual kepada orang tersebut. Kita arahkan dia untuk bagaimana bisa satu visi, satu misi dengan kita, guys. Kita arahkan. Kita perjelas untuk apa kamu ada di sini, sedang apa kamu di sini, dan tujuan kamu ini untuk apa. Ini harus kita perjelas, guys. Tujuannya kamu masuk di sini itu apa? Harus diperjelas. Kalau Anda punya visi misi yang bagus, yang besar, jual visi misi Anda dengan orang tersebut. Kalau Anda punya program yang jitu, punya program yang luar biasa, Anda bisa jual program Anda dengan tim kita, atau kru kita, atau anggota kita. Kita jual. Gak masalah. Baik ataupun buruk program kita, ya, itu yang namanya program. Hasilnya bagaimana itu urusan belakang. Yang penting kita jual program kita kepada orang-orang kita. Jual visi misi kita. Ya, apa yang menjadi misi kita jual. Nah, yang selanjutnya, bagaimana kita bisa yang namanya mengarahkan. Mengarahkan itu artinya bukan kita membuat orang tersebut untuk menjadi sales kita, guys, bukan. Itu mengarahkan untuk bagaimana si orang tersebut bisa mempelajari tentang visi misi perusahaan, mempelajari tentang sistematis perusahaan, mengajarkan bagaimana cara etos kerja. Itu mengarahkan. Mengarahkan kalau anak kita melakukan hal yang salah, kita arahkan. Kalau anak kita atau kru kita atau anggota kita melakukan hal-hal yang di luar daripada sistem atau jalur dari perusahaan, kita arahkan bahwasannya itu tidak baik. Contoh kecil, dia di lapangan malas-malasan, teleponan, tidur-tiduran, banyak nongkrong-nongkrong di warung. Kita arahkan. Kita mengarahkan bukan berarti kita memarahi. Beda, guys. Mengarahkan dengan memarahi berbeda. Kalau mengarahkan, kita mengarahkan si orang tersebut tujuannya untuk apa? Supaya si dia ini bisa menjalankan aktivitas yang baik dan benar, sehingga itu bermanfaat untuk masa depan anak tersebut, untuk masa depan kru kita, anggota kita. Kita arahkan. Nah, dibalik dengan kita mengarahkan, kita juga harus tahu cara pengarahannya bagaimana. Cara mengarahkan kru kita seperti apa. Ingat, guys, leader di perusahaan itu bukan bos. Beda antara leader dengan bos. Ya, beda dengan bos. Jangan cara kita mengarahkannya suka-suka kita. Memarahi, maki-maki. Jangan. Kita harus bisa yang namanya memberi petunjuk atau mencontohkan dulu. Contoh ini, lihat saya ya. Saya di lapangan seperti ini, lihat saya begini. Nah, itu cara mengarahkan. Bukan kita marah, kamu nggak boleh kayak gitu, gini. Kok kamu malas-malasan kita? Nah, itu namanya memarahi. Memang dalam arti tujuan mengarahkan, tapi dengan cara yang kurang tepat. Apabila anggota kita, apalagi kalau yang baru-baru masuk, guys. Apalagi kalau yang baru-baru masuk. Kalau baru-baru masuk kan dia kan rentan dengan perasaan. Oh iya, kok saya dimarahin ya? Kok saya dibentak-bentak ya sama leader saya ya? Nah, otomatis kalau dia berpikir seperti itu dan merasa dia tersinggung dengan apa yang kita ucapkan, ya dia tidak akan bertahan lama, guys. Di bisnis yang Anda jalankan tidak akan bertahan lama. Pasti dia akan, udahlah saya mundur aja lah, saya keluar aja lah. Nah, karena apa? Karena cara Anda mengarahkannya salah. Ya, dengan cara bagaimana kita mengarahkannya yang seperti saya bilang tadi. Kita mencontohkan, ya, kita harus bisa yang namanya memberikan solusi bahwasannya yang dia lakukan itu salah. Kalau diteruskan, itu akan membuat dirinya menjadi lebih buruk ke depannya.
menjadi lebih buruk. Ya, cara seperti itu. Ketika kita sudah mengarahkan, tadi yang pertama kita mencari hotspot ya, titik rangsang. Yang kedua kita membuat relasi atau relationship kepada orang tersebut. Yang ketiga tadi kita bagaimana kita menjelaskan visi misi kita ya, program-program Anda jual kepada orang Anda, anggota Anda. Yang keempat, Anda arahkan kepada etos kerja, kepada sistem yang Anda pergunakan. Dan yang kelima, Anda harus mengontrol diri Anda dulu, baru Anda bisa mengontrol anggota Anda. Contoh mengontrol itu seperti apa sih? Ya kita kontrol dulu diri kita guys. Dari segi ucapan kita kontrol, dari segi mindset, pola pikir kita kontrol, dari segi tindakan, aktivitas kita kontrol. Sehingga Anda sudah bisa yang namanya mengontrol orang tersebut. Kalau orang tersebut contohnya malas, Anda bisa membuat yang namanya mencontohkan diri Anda. Contoh, nih lihat saya nih, saya aja datang ke kantor jam 7. Saya aja datang ke kantor tepat waktu. Saya aja di lapangan tidak malas. Saya aja di lapangan tidak nunggu-nunggu lama. Kenapa kamu malas? Kenapa kamu tidak disiplin? Kenapa kamu di lapangan mau main-main aja? Apa saya sudah melakukan hal seperti itu sama kamu? Tidak kan? Nah, itu cara mengontrol guys. Memang 1-2 dengan mengarahkan 1-2. Cuman dia kalau kita mengontrol, dia lebih dominan kita kepada yang namanya jadi kita mengontrol dia ini, kita harus bisa yang namanya mewaskat bener-bener dari mulai aktivitas pagi hari hingga sore hari. Anda harus mengontrol, maksud saya mengontrol anggota atau kru Anda. Anda perhatikan dari jauh gerak-geriknya seperti apa. Anda perhatikan apa yang dilakukan sama mereka. Kalau Anda tidak kelihatan di lapangan, contohnya mereka jalan sendiri, ya kalau memang Anda nggak kelihatan, Anda bisa kontak melalui telepon. Hai, bagaimana di situ keadaannya? Nah, itu salah satu mengontrol guys. Salah satu mengontrol. Atau kalau nggak ada pulsa Anda untuk telepon, bisa chat, WA atau SMS, bisa dengan cara seperti itu. Mengontrol tidak harus dengan berdekatan, bisa dengan jauh, dengan menggunakan beberapa cara ataupun metode ya. Nah, itu 5 hal seperti itulah yang bagaimana Anda cara membangun tim Anda, anggota Anda, kru Anda. Nah, namun guys, pertanyaannya, mungkin Anda bertanya-tanya, bagaimana sih kalau kita udah bangun tim nih, kita udah bangun kru, kita udah berkembang, anggota kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, bahkan sampai 10 orang anggota kita. Nah, di dalam 10 orang tersebut ada beberapa anggota kita yang bengal, yang ngeyel, susah diatur, maunya menang sendiri, suka-sukanya, merasa benar, nggak mau diarahkan, merasa pinter, merasa hebat, merasa jago, sehingga dengan merasa seperti itu, sehingga dia melakukan tindakan suka-sukanya. Contoh suka-sukanya itu seperti apa sih? Itu contoh, kita udah punya sistem nih, tapi sistem itu tidak dijalankan. Itu suka-sukanya, karena merasa bisa. Datang ke kantor pun nggak ada ikut aktivitas, itu suka-sukanya, ya kan? Iya. Terus kalau diomongin begini begitu, merasa mengabaikan, merasa dia lebih baik, merasa dia udah bisa. Nah, itu hal-hal seperti itulah yang harus Anda atau teman-teman GIF harus jeli di dalam pengembangan SDM. Harus jeli. Kita harus akui guys, tidak semua karakter orang yang kita bangun sama. Ada karakter orang yang susah diatur, ada karakter orang yang keras, ada karakter orang lemah lembut, ada karakter orang yang pemalu, ada karakter orang banyak ngomong, bahkan banyak lagi karakter orang berbeda-beda. Tidak sama guys. Itu yang harus teman-teman ketahui. Jadi dengan
berbagai macam karakter anggota kita yang berbeda, ya kita pastinya cara kita menyampaikan, cara kita memprogramkan, cara kita mengarahkan harus dengan cara dan pola yang berbeda. Ini saking semangatnya saya jadi sedikit keliru ngomongnya, guys. Ya, harus Anda punya cara yang berbeda, nggak bisa sama. Bahasa kita dengan si A dengan bahasa kita dengan si B, karena karakter si A dan si B berbeda, ya otomatis beda cara penyampaian kita, cara kita mengarahkan, cara kita mengajar kan harus berbeda. Kenapa? Karena karakter mereka berbeda. Ada yang si A karakternya yang memang harus ditegaskan, si B karakternya memang harus dilembutin, si C karakternya memang harus dikerasin, si D karakternya memang harus diangkat-angkat egonya. Ya berbeda-beda karakternya, nggak sama. Nah, makanya kita seorang leader harus jeli melihat karakter si anak kita tersebut, anggota kita tersebut harus jeli. Harus tahu dan harus paham. Kalau kita memang mau membangun sebuah SDM ataupun tim yang benar-benar berkualitas. Yang benar-benar satu visi, satu misi, dan benar-benar tim tersebut respect dengan kita. Jadi Anda harus tahu dulu, guys, karakter-karakter anggota dan tim Anda dulu, ya. Karakternya bagaimana, seperti apa, Anda harus tahu, harus temui dulu. Nah, biasanya, guys, dengan karakter anggota Anda yang berbeda-beda, cuman satu, guys, kuncinya. Anda seorang leader, Anda seorang pemimpin, Anda yang mengatur dan mengontrol tim ataupun anggota Anda. Bukan Anda yang dikontrol oleh anggota atau tim Anda yang harus mengontrol. Makanya sebelum Anda menjadi seorang leader ataupun seorang pemimpin, terlebih dahulu Anda harus mempelajari bagaimana tentang ilmu leadership atau kepemimpinan. Ya, harus tahu dulu bagaimana cara membangun tim, bagaimana cara membuat anggota kita menjadi nyaman kepada kita. Itu ada di pelajaran ataupun pelatihan leadership. Nah, ketika Anda sudah tahu karakter-karakter dari anggota-anggota Anda atau teman-teman Anda atau kru Anda, dan Anda harus bisa yang namanya menjadi diri sendiri, be yourself. Jangan sampai Anda yang terpengaruh dengan anggota Anda harus menjadi diri Anda sendiri. Hadapi apa yang menjadi permasalahan dengan anggota Anda, hadapi, bicarakan baik-baik. Bicarakan begini, begono. 1 kali, 2 kali, 3 kali tidak bisa kita bicarakan, tidak bisa kita arahkan dengan baik, kita tegaskan. Udah kita tegaskan juga, udah kita kasih pengarahan, udah kita kasih solusi, tapi tetap dia ngeyel. Bisa kita break artinya bukan kita memarahi layaknya seperti bos, ya. Di break itu bagaimana benar-benar Anda mengatakan dengan anggota Anda itu karena kepingin anggota Anda itu kepingin menjadi lebih baik, kepingin menjadi seorang pemimpin di next berikutnya, next time maksud saya, ya. Di next time anggota Anda harus menjadi seorang pemimpin. Dan niat saya, bagaimana saya merubah anggota saya untuk menjadikan seorang manajer saya di perusahaan yang akan saya di kantor yang akan saya buka untuk kedepannya. Nah itu. Nah ketika Anda sudah membreak anggota Anda build kembali. Build itu kita rangkul kembali. Kita berbicara mengenai masa depan lagi, berbicara tentang program lagi, apa yang menjadi program Anda, apa yang menjadi visi misi Anda, dan apa yang menjadi tujuan Anda dengan tim Anda jual kembali. Jangan kita nanti udah kita break, udah kita marahi anggota kita biarkan begitu aja. Pastinya mereka akan tersinggung dan sakit hati apabila kita tidak merangkul kembali. Kita ajak lagi ngobrol, bicara lagi seperti biasa. Nah, namun sudah berulang-ulang anggota Anda sudah kita arahkan, kita kasih masukan, kita kasih break, dan tetap dia ngeyel pada pendiriannya dan tidak bisa lagi satu visi dengan kita, tidak satu misi dengan kita. Ya sudah.
Kita ambil langkah terakhir solusinya. Seorang leader pemimpin jangan pernah takut kehilangan tim. Jangan pernah takut kehilangan anggota kita. Jangan pernah takut kehilangan kru. Kadang-kala saya banyak nih lihat leader-leader yang takut kehilangan tim, takut kehilangan kru, sehingga menjadi bumerang kepada dirinya sendiri di dalam bisnisnya. Kenapa? Karena rasa takut kehilangan tim. Itu menjadi bumerang, guys. Saya pernah mengalami hal seperti itu. Dulu pertama kali saya masuk di dunia bisnis, di dunia manajemen training, marketing. Dulu saya belum paham apa itu leadership, apa itu pengembangan bisnis, ya, apa itu direct selling. Saya belum paham. Ketika saya pertama kali menjadi seorang leader, saya punya anggota 1, 2 bertambah. Saya takut kali kehilangan tim. Takutnya kenapa? Sampai saya seperti mengemis-ngemis sama mereka untuk bagaimana mereka bertahan di perusahaan ini. Ya memang tujuan saya sih membangun mereka untuk bagaimana bisa menjadi seperti kita, menjadi seorang pemimpin di next time berikutnya lagi. Tujuannya memang seperti itu. Tapi saya terlalu berharap di situ. Seperti saya seorang pengemis. Namun tetap dia pada pendiriannya. Akhirnya ketika tim saya hilang, penyesalan yang besar terjadi dalam diri saya. Penyesalan dalam diri saya. Satu malaman saya nggak bisa tidur memikirkan anak saya. Aduh, ini bagaimana tim saya kok bisa keluar ya, begini. Kenapa? Karena terlalu berharap. Terlalu berharap kepada tim, kepada anggota saya, terlalu berharap. Sehingga apa yang saya harapkan tidak sesuai dengan kenyataan. Aduh, rasa saya ini seperti kehilangan uang 1 miliar. Iya, dulu pertama kali saya mengembangkan tim, karena saya tidak tahu. Akhirnya saya pelajari lagi, saya jalankan lagi aktivitas dan bisnis saya. Ternyata guys, kalau kita terlalu berharap dengan tim, seperti itu jadinya. Makanya teman-teman, kalau tidak ada solusi terakhir untuk pada tim kita, cuma satu kuncinya, jangan takut kehilangan. Kalau sudah kita mengarahkan, sudah kita berikan arahan, didikan, udah kita bisa membreak, udah kita build, tapi tetap anggota kita berprinsip kepada dirinya sendiri bahwasannya seperti itulah dirinya. Ya udah, solusi lain adalah jangan pernah takut kehilangan. Bukan berarti kita mengeluarkan mereka, bukan berarti kita tidak butuh mereka, bukan. Ya, jangan takut kehilangan ya. Kita berikan aja apa yang menjadi keinginan dia, kita iakan. Nanti lama-kelamaan guys, kalau memang dia sudah sadar bahwasannya itu salah, tindakan yang dilakukan, malas-malasan itu salah, mereka menyadari dan akan berubah. Kalau tidak bisa juga menyadari, hukum alam yang akan bermain. Mereka akan keluar dengan sendirinya. Ketika mereka keluar dengan sendirinya, gak perlu kita bersedih, gak perlu kita terlalu meratapi guys, gak perlu kita terlalu pusing, dibikin stres, gak usah. Selagi masih ada ibu mengandung, bisnis SDM tidak akan pernah mati dalam kehidupan Anda. Selagi Anda masih mau berjuang, selagi teman-teman masih mau berproses, mengawali kembali dari nol, mengawali kembali dari langkah pertama, dari kejatuhan yang Anda alami ketika itu, dengan kejatuhan membangun tim Anda alami, itu sudah menjadi modal besar untuk Anda kembali membangun bisnis dan SDM. Ya. Jadi Anda sudah punya modal di situ guys. Jadi jangan berpikir, saya sudah bangun tim 1-2 orang, excuse keluar. Saya sudah bangun tim sampai 5 orang, sampai 10 orang, tim saya hancur. Saya sudah bangun tim lagi capek-capek, tim saya hancur lagi. Ya itu hal yang wajar, saya katakan itu hal yang wajar. Kenapa? Dalam membangun bisnis, membangun karir, jatuh bangun itu pasti ada. Naik turun itu pasti ada. Pasti ada. Makanya sebelum Anda masuk ke jurang atau turun terlalu drastis ke bawah, salah satunya adalah di situ guys. Anda harus berjuang kembali dari nol.
Anda harus melakukan kembali. Bangun kembali. Jangan takut kehilangan. Boleh Anda kehilangan tim. Boleh Anda kehilangan harta benda Anda. Tapi satu yang tidak boleh kehilangan, yaitu kehilangan semangat dan motivasi Anda serta harapan Anda untuk bagaimana melirik masa depan Anda, bagaimana Anda bisa yang namanya membuat yang namanya program-program ke depan supaya Anda bisa menjadi lebih baik. Harapan-harapan, cita-cita, goal dan program Anda itu jangan sampai hilang, guys. Ya, kalau semuanya itu hilang, semangat Anda hilang, motivasi Anda hilang, harapan Anda hilang, tujuan Anda hilang, program Anda hilang, ya, saya tidak tahu lagi akan berbicara apa nantinya. Sama halnya kita ibarat kata, guys, seseorang yang sudah tidak punya harapan dalam hidupnya, seseorang yang tidak punya motivasi dalam hidupnya, sama halnya seperti TPU atau TPU ya, tempat pemakaman umum. Disitulah mereka mengubur semua harapan-harapan dan mimpinya yang ada di dunia, ya. Tempat orang mengubur sebuah harapan, sebuah mimpi, dan sebuah keinginan yang tidak pernah dan tidak akan tercapai lagi di dunia adalah tempatnya TPU, tempat pemakaman umum. Kenapa? Ya mereka udah nggak di dunia lagi. Kalau udah nggak ada di dunia lagi, ya berarti mereka nggak punya mimpi untuk bagaimana bisa berkarir, bisa sukses, kan? Tidak punya motivasi lagi untuk bagaimana bisa menjadi orang lebih baik di dunia, karena sudah tiada. Makanya, guys, mumpung Anda masih bisa berjuang, mumpung Anda masih ada di dunia, perjuangkan hidup Anda untuk bagaimana Anda bisa menjadi lebih baik. Perjuangkan hidup Anda untuk bagaimana Anda bisa menjadi orang yang bermanfaat untuk orang lain. Yang gak usah takut kehilangan, apapun itu gak perlu takut kehilangan. Selagi kaki Anda masih bisa melangkah, tangan Anda masih bisa bergerak, mata Anda masih bisa melihat, telinga Anda masih bisa mendengar, mulut Anda masih bisa berbicara, hidung Anda masih bisa bernafas, Anda gak perlu takut akan kehilangan. Jangan takut gagal, jangan takut jatuh. Kerahkan semua organ tubuh Anda untuk bagaimana melangkah dan melakukan hal-hal yang terbaik untuk kesuksesan dan masa depan Anda sendiri. Tidak perlu pikirkan orang lain, tidak perlu pikirkan yang gak pasti, tidak perlu pikirkan yang gak jelas. Segera dari sekarang, bangun kembali visi misi Anda, apa yang menjadi tujuan Anda, target Anda, impian Anda di dalam hidup, baik secara bisnis, marketing, pekerjaan, ataupun dalam kehidupan Anda sehari-hari. Perjuangkan masa depan Anda. Jangan pernah takut kehilangan, jangan pernah yang namanya mengatakan saya menyerah, saya telah gagal, saya telah terpuruk. Jangan pernah katakan. Coba lagi dan coba lagi, ya. Oke sahabat Agif, itu sedikit saya memberikan masukan untuk teman-teman pebisnis, marketing, manajemen training. Begitulah cara untuk bagaimana membangun SDM atau mengembangkan SDM, untuk bagaimana SDM Anda menjadi SDM yang berkualitas, supaya tim Anda di dalam organisasi tersebut menjadi solid, kokoh, dan tidak mudah tergoyahkan. Sampai berjumpa lagi, guys. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Ambil positifnya, guys, buat negatifnya. Sampai bertemu lagi di channel saya berikutnya. Dan semoga Tuhan selalu memberikan kelimpahan rezeki buat teman-teman semua, diberikan kesehatan untuk teman-teman semua, serta diberikan perlindungan dan diberikan kesuksesan pastinya untuk teman-teman semua. Ya, saya Opan Agif, salam sukses buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.